Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibata wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal iman, teman-teman, uhayikum bi tahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap sebuah keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dinamakan berkah itu akan ternilai saat aktualisasinya bernilai ibadah. Dan ibadah adalah sebuah amal yang terawali dengan sebuah doa. Maka sebelum kita sharing pada kesempatan malam hari ini membahas tentang nak kutunggu kau di pintu surga, mari kita awali dengan sebuah doa, teman-teman. Sebagaimana yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kali pertama saya berada di PC Al Irsyad Surabaya. Masya Allah, meskipun sering mendengar nama dari PC Al Irsyad Surabaya ini, ternyata baru pada kesempatan malam ini diizinkan Allah bisa bersemuka. Jadi mohon maaf tadi saya sudah izin juga bahwasanya tampilan saya mungkin agak-agak kumus-kumus, teman-teman ya. Soalnya mulai jam 9 pagi tadi sampai sekarang saya belum pulang ke rumah. Jadi ya mohon maaf gitu ya. Maunya sih tadi kepikiran mau mandi sebentar tadi ya. Tapi ya kayaknya nggak nutut, nggak apa-apa deh ya. Nah teman-teman, baik. Tema kita pada kesempatan malam hari ini, sharing ini adalah terkait dengan nak kutunggu engkau di pintu surga. Ini bukan berbicara parenting, teman-teman. Tapi lebih pada sosok naknya itu yang dipanggil, yaitu kita. Kayak teman-teman misalnya, teman-teman ini kan seorang anak. Saya pun juga seorang anak. Pertanyaan saya, umur saya berapa, teman-teman? Coba ditebak, umur saya berapa? 45. Wih, jangan over gitu, teman-teman ya. Oh, nggak sampai 45 saya, kok ditua-tuakan. Mungkin karena kumus-kumus ini tadi ya, jadi 45. Ya saya nggak sampai 45 tapi sudah di angka 40, teman-teman. Maksud saya gini, sekarang ini status saya, alhamdulillah, saya ini sebagai anak karena saya masih punya 2 orang tua yang masih hidup. Namun satu sisi saya bapak dari anak 4, bukan istri ya, anak saya mau 4 ya. Kalau bahasa saya sih guyonan itu insya Allah istri saya 4 anaknya. Nah guyonannya sih seperti itu, teman-teman ya. Lah satu waktu saya sebagai anak, satu waktu saya sebagai bapak. Berarti kan unik ini, teman-teman. Maka teman-teman yang masih bujang, yang masih jomblo, berharaplah suatu saat yang saat ini orang tuanya masih hidup bisa menikmati sebuah kenikmatan bahwasanya kita satu jadi anak, satu posisi dalam waktu yang sama kita juga orang tua. Agar apa? Bisa merasakan gimana capeknya, gimana pengorbanan orang tua ke anak. Sehingga nanti dampaknya saya ke orang tua seperti itu nanti. Inilah makna dari surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ketika engkau kemudian pada usia 40 tahun, berarti kalau 40 tahun ini statusnya 40 tahun statusnya anak atau orang tua? Orang tua. Tapi namanya orang tua pasti dia memiliki status pernah jadi anak. Maka ketika engkau wahai anak yang usianya 40 tahun diminta mendoakan orang tuanya, ya kan? Yang Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi teman-teman begini, kita berbicaranya adalah status anak karena kita nggak pernah lepas dari anak, dan status anak nggak akan pernah lepas, teman-teman, nggak akan pernah lepas. Seorang ayah dengan seorang istri misal pisah, maka nanti akan pisah ini statusnya istri dan suami tadi akan pisah selamanya. Tapi kalaupun ada anak di situ, maka kira-kira teman-teman, ini si ayah sama si ibu pisah, divorce gitu ya, talak. Maka statusnya anak sebagai anaknya siapa? Tetap, karena status anak itu nggak akan pindah meskipun orang tuanya pisah. Tapi kalau status suami istri akan suatu saat pisah.
Maka disitulah teman-teman kita memahami anak itu menjadi sesuatu yang pakem. Nah, sekarang saya nanya ke teman-teman. Kalau orang tua kan insya Allah penuh dengan kebaikan ya. Yes, kita tetap berhusnuzon orang tua kita masuk surga. Maka pertanyaannya tinggal kitanya nyusul apa? Apa enggak? Ayo jujur, kalau anak ditanya, Mas, orang tua Anda nanti masuk surga apa enggak? Pasti jawabannya, yo kebangetan kalau anak ditanya orang tuanya masuk surga apa enggak, jawabannya katanya gak yakin aku Ustaz, wong tua aku mlebu surga. Ya sak nakal-nakalnya anak pasti jawab insya Allah masuk surga Ustaz. Lah sekarang ditanyakan lagi, kitanya, anaknya masuk surga apa enggak? Maka kalimat ini muncul. Kalau orang tua kita versi anak itu pasti masuk surga, maka pertanyakan status anaknya. Mau nyusul orang tuanya enggak di pintu surga? Mau menemui orang tuanya enggak di pintu surga? Pertanyaan kedua teman-teman. Namanya surga itu harus apa dulu? Harus innalillah. Harus innalillah dulu ya. Kan nggak mungkin masuk surga Anda dalam kondisi belum innalillah. Jadi suatu saat saya ditanya sama bapak mertua waktu mau melamar istri. Ditanya sama calon bapak mertua, anak saya mau dibawa kemana? Wow, ini pertanyaan berat teman-teman yang masih jomblo. Bagi orang yang jomblo, anak saya mau dibawa kemana? Waktu itu pikiran saya langsung mau menjawab, mau saya bawa ke surga. Nah nanti saya khawatir calon bapak mertua saya nanya, loh berarti anak saya dibawa mati dulu lah. Akhirnya nggak jadi teman-teman. Saya jawabnya mau saya bawa ke surga itu nggak jadi. Saya keep. Akhirnya saya kasih jawaban seperti ini. Calon bapak mertua saya kemudian puas dengan jawaban saya. Apakah jawaban saya itu? Ya rahasia teman-teman ya. Itu hak paten saya ya. Nanti saya mikirnya sampai ndrodos keringet. Kok teman-teman tinggal copy paste. Itu kebanyakan anak muda kayak gitu soalnya. Makanya nggak saya sampaikan apa jawaban saya. Nah teman-teman, pertanyaan kedua saya adalah siapa yang duluan masuk liang lahat? Orang tua atau anak muda? Siapa yang kemungkinan pakai logika? Karena di sini anak-anak muda, apalagi laki-laki semuanya, saya ajak berbicara dengan nalar dan logika yang tidak menyalahi syariat tentunya, tidak menabrak keimanan. Siapa yang kemudian menurut teman-teman secara logika yang paling cepat kemudian meninggal dengan kondisi saat ini? Orang tua apa anak muda? Teman logika teman-teman orang tua, nggak ada masalah, kita berbeda pendapat tidak masalah, dalam Islam memang biasa seperti itu. Kalau saya anak muda, kenapa orang tua meninggal pintunya cuma dua? Kalau nggak sakit umur. Kalau umur teman-teman sudah mendengar kata Rasulullah, umatku itu kisaran umur batasannya 60 sampai 70. Berarti kalau orang tua kisaran 60 berarti sudah tanda-tanda mendasar umur. Yang kedua sakit. Karena yang paling banyak sakit itu adalah orang tua. Itu pintu kematian orang tua. Pertanyaan saya, pintu kematian anak muda berapa? Kalau orang tua cuma 2, kalau anak muda berapa? 1. Pernah nggak denger kakek-kakek ngetrek? Tahu ngetrek? Ngetrek. Tahu? Kira-kira ada nggak teman-teman? Enggak, padahal itu pintu kematian. Saya waktu itu jadi seorang guru. Siswa saya pakai Kawasaki yang 600 cc. Di depannya Jemur Sari itu, depannya pas rumah sakit Islam itu kecelakaan teman-teman, masuk ke sungai. Logikanya teman-teman harus mati itu. Bahkan saya melihat fotonya sendiri mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ternyata masih hidup. Dan hanya sakit kemudian di sini saja dijahit. Padahal itu sudah nyemplung di sungai antara Jalan Jemur Sari, kan ada sungai kecil itu. Di situ itu teman-teman, ternyata airnya itu hanya sepinggang airnya. Tapi kalau dimasuki plus lumpurnya itu kelelep kita. Jadi kalau air sama lumpur itu kelelep manusia. Dan dia itu kelelep ketindihan Kawasakinya. Waktu diangkat itu dia itu sudah kelihatan mati. Tapi ya namanya takdir di tangan Allah. Apa yang terjadi? Setelah sembuh masih ngetrek lagi teman-teman, balapan lagi. Kakinya kemudian patah yang kanan. Saya bilang jangan ketiga kali. Ini mungkin malaikat maut sudah gemes, ini kudune mati, tak jupuk tugasku tapi kok masih ditakdirkan Allah masih hidup. Maksud saya teman-teman, nggak ada kakek-kakek yang melakukan hal itu. Ada nenek-nenek narkoba, padahal narkoba pintu kematian. Maksud saya teman-teman, saya mengajak teman-teman itu pintu kematiannya lebih besar daripada bapak-bapak. Lebih besar teman-teman kalau melakukan tindakan yang seperti itu.
Maka teman-teman, maksud saya mengajukan dua kalimat tanya di depan ini, saya mengajak teman-teman, ada kemungkinan kita yang lebih duluan menuju surga. Karena kita ada kesempatan lebih cepat meninggalnya. Loh kok malam-malam bahas ini? Ya, mohon maaf ya, karena malam-malam itu memang enak untuk bicara horor ya. Jadi kita berbicara kematian. Baik teman-teman, sekarang kita nggak berbicara kematian. Saya ambil 4 poin dulu teman-teman ya. Poin yang pertama ini ya, poin yang kedua ini, poin yang ketiga ini, poin yang keempat adalah ini teman-teman. Saya hanya berbicara 4 poin ini saja. Oke, nanti kemudian kita perluas. Saya awali dulu dengan ini teman-teman. Untuk anak muda ini, teman-teman yang kuliah pasti sudah tahu ya, atau teman-teman yang SMP ataupun SMA, ada karya ilmiah, karya tulis ilmiah, ada skripsi. Biasanya kan ada bab pertama itu biasanya diakhiri dengan hipotesa, yaitu solusi awal dari permasalahan yang mau kita angkat. Pun demikian saya ingin mengajak teman-teman, ada permasalahan apa di kalangan anak muda saat ini. Tapi saya awali dulu dengan ini. Pertanyaan saya teman-teman. Ya mohon maaf ya, karena saya memang di dunia jodoh menjodoh. Jadi saya angkat dulu urusan jodoh ini. Teman-teman, kira-kira orang yang paling mudah dapat jodoh itu orang yang good looking atau yang bad looking? Orang yang gampang dapat jodoh good looking ya. Masnya ini mohon maaf belum good looking ini. Sudah nikah belum? Oh belum ya, belum good looking ini berarti. Belum. Saya punya logika, kalau masnya membantah, loh aku ini ganteng Ustaz. Ya mungkin logikanya dia benar kalau itu kata ibu saya. Aku ini ganteng Ustaz, soalnya kata ibuku ganteng. Ya di mana-mana ibu pasti membanggakan anaknya. Tapi saya juga punya argumen, Anda belum good looking. Kenapa? Sekarang saya tanya teman-teman, namanya perempuan itu kalau mencari suami yang ganteng apa yang jelek? Namanya perempuan kalau mau mencari suami itu pasti yang ganteng apa yang jelek? Ganteng. Maka kalau laki-laki itu sudah berubah status menjadi suami, maka laki-laki itu ganteng. Saya sudah ganteng karena saya sudah punya istri. Nah masnya belum ganteng. Bukan tidak ganteng, belum ya, belum ganteng. Gini teman-teman, dalam urusan jodoh itu banyak orang yang kemudian meniadakan kekuasaan Allah. Urusan jodoh itu katanya dia urusan akal. Apa itu? Aku ini ganteng, aku ini cantik, tenang saja, aku nggak perlu mencari, nanti datang sendiri kok. Berarti dia mendasar jodohnya dia karena logikanya dia, akalnya dia, bukan mendasar kekuasaannya Allah. Kejadian teman-teman, ada seorang akhwat itu minta bantuan saya mencarikan jodoh. Waktu itu dia minta carikan yang polisi. Kok qadarullah saya dapat undangan mengisi di Masjid Polda Jatim. Ketemu polisi tak foto. Nah, polisi kenal dengan saya, gagap. Kemudian, Ustaz Heru, Mas, Masya Allah ini nih, saya izin saya foto ya sama antum ya. Loh, biasanya kan Ustaz Heru yang diajak foto, kok sekarang Ustaz Heru ngajak saya foto? Biasa ada misi, saya bilang gitu. Saya foto, saya kirim ke akhwatnya dari Kalimantan waktu itu. Langsung Mas, seneng. Tapi qadarullah singkatnya enggak, jodohnya enggak sama dia, si polisi tadi. Apa yang terjadi teman-teman? Si akhwat ini teman-teman, kalau secara penilaian saya seorang laki-laki yang toilen, ya, laki-laki toilen. Akhwat itu cantik teman-teman. Akhwat ini sebenarnya mudah untuk dapat jodoh, mudah untuk mendapatkan pasangan. Ternyata apa? 5 tahun teman-teman, nggak bisa. Akhwat ini lulusan S2 kampus ternama di Surabaya, kampus negeri. Sekarang menjadi anggota dewan. Luar biasa. Parasnya oke, nasabnya oke, akhlaknya oke, agamanya oke, pokoknya semuanya oke. Versi dia mudah mendapatkan. Apa yang terjadi teman-teman? 5 tahun nggak dapat. Loh 5 tahun ini masa nggak ada proses ta'aruf? Ada teman-teman, 20 sekian. Tapi nggak ada yang cocok, dia ditolak, dia mentolak dan sebagainya. Berarti apa teman-teman? Yang namanya jodoh itu kekuasaan Allah. Kebanyakan kita itu menggunakan nalar sehingga nanti mengalahkan kekuasaan Allah. Soalnya kalau jodoh itu dikaitkan sama good looking, nanti khawatir yang good looking ini takabur apa beriman teman-teman? Takabur, gampang. Ternyata enggak. Ya khawatirnya lagi kalau jodoh itu karena good looking, yang bad looking putus asa. Waduh, wis kadung ngene, piye meneh, wis ireng, kumus-kumus.
Ya gurung itu kerjaan pisan. Wah iki angel. Lah dia berkata angel nikah berarti dia kemudian berpurba sangka ana indadzoni abdi bi, bahaya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi teman-teman, saya ajak, ayo teman-teman, kita nggak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Saya ulangi lagi, kita nggak bisa lepas dari kekuasaan Allah karena kita hamba. Bahkan ada syair Arab itu yang menarik, agak-agak aneh teman-teman syairnya ini. Tapi kalau teman-teman pahami secara realita kejadian, kamin qawiyin tasarrufuhu fi muhadzabur ra'yi. Begitu banyaknya orang yang kuat, yang pinter, yang cerdas, tapi apa yang terjadi? Dengan segala analisa kehidupannya, analisa akalnya, kecerdasannya, intelijensinya, ternyata dia ar-rizku yanharif. Rizkinya itu menjauh dari dia. Tapi wa kam min dhaifin taqallubihi ka'annahu fi khalijil bahar wa rizku ya'rif. Dan begitu banyak orang yang tidak pintar, tapi dia itu rezekinya gampang menemui dia, sebagaimana dia posisinya itu khalijil minal bahar, yaitu di tepian pantai. Kalau ngambil air ya sakarepe gak entek-entek. Kalau saya analogikakan, misal ada orang lulusan SD kelas 2, lulus gak sampai kelas 6, tapi kemudian merintis bisnis, sukses bisnisnya, mempekerjakan orang lulusan S2. Akhirnya S2 tadi diperintah sama yang SD. Nah kalau kita pakai logika, itu sebenarnya benar nggak kaidah itu? Enggak, karena yang memerintah SD, yang diperintah S2. Logika kita menganggap itu aneh. Kok bisa orang pinter diperintah orang tidak pinter? Kalau kita mendasar jenjang pendidikan. Tapi di akhir syair Arab itu mengatakan wa hadza dalilun anna al ilahu lahu khalqu fis samawati wal ard. Dan itu dalil bahwasanya ada kekuasaan Allah yang terkadang tidak sesuai dengan logika manusia. Itu yang pertama, teman-teman. Sekarang saya berbicara setelah kekuasaan, yuk kita berbicara tentang logika. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini, saya ajak teman-teman untuk kemudian berlogika, apalagi teman-teman yang masih muda ini. Tadi siang saya ada acara podcast dengan seorang teman, ada pertanyaan yang menarik. Ini kan teman-teman saat ini lagi rame dimunculkan lagi isu feminisme, lagi rame ini di medsos. Islam itu dianggap kepada kaum perempuan itu mendiskreditkan. Kalau bahasa mudahnya itu Islam itu nggak mengapresiasi perempuan. Islam itu bahkan menjajah perempuan, sehingga perempuan itu perlu kemudian eksis banget gitu. Muncul sudah. Nah, tadi ada pertanyaan seperti itu. Bahkan tadi juga ada pertanyaan, kenapa sih orang baik banget itu berujung nanti di neraka? Orang itu baik banget tapi gara-gara dia tidak Islam, kemudian nanti berujung di neraka. Berarti Allah itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Karena menciptakan hamba yang begitu baiknya dia, sosialnya itu berderma dan sebagainya, cuma tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi berujung nanti ditaruh di neraka. Allah itu jahat, kata orang-orang yang seperti ini, liberal dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita jawab pakai dalil teman-teman, agak kesulitan karena mereka pakai logika. Maka di sini saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita gunakan logika kita untuk menjawab atau melawan counter-counter logika mereka. Tentunya logika yang kita pakai tidak menyalahi dalil syariat dan juga keimanan teman-teman. Bolehkah itu? Boleh teman-teman. Coba kayak ini pertanyaannya malaikat maut. Ini menarik kalau kita kemudian pahami secara dalil. Datang malaikat maut menemui Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ibaratnya kalau ya anak-anak muda zaman sekarang pacaran gitulah, punya kekasih, ya. Kekasihnya Allah ini. Apa yang terjadi? Hendak dicabut nyawa Nabi Ibrahim. Lah, Nabi Ibrahim, sosok Nabi yang dari kecil itu selalu menggunakan logika loh teman-teman. Cek saja di Al-Quran banyak. Bagaimana dengan Namrud? Ketika mengatakan kata Namrud, aku ini Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, loh, Tuhanku itu juga lebih keren. Kenapa? Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Apa kata Namrud? Loh, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Wahai pengawal, kesini bawa 2 tahanan. Yang satu biarkan hidup, yang satu eksekusi. Loh kan, aku juga bisa menghidupkan dan
matikan. Logikanya Namrud. Tapi Nabi Ibrahim nggak kalah logikanya. Dikatakan lagi, Tuhanku itu memunculkan matahari kemudian menenggelamkannya di barat. Kalau kamu Tuhan, coba dibalik. Di akhir ayat Al-Baqarah itu kemudian fabuhital ladzi kafar. Terbungkamlah logikanya orang kufur itu, orang kafir itu. Atau juga tentang patung. Ya, ketika di surat Al-Anbiya itu disampaikan ketika kemudian mau menebas itu sengaja diletakkan kapak itu di patung yang paling besar. Bukan di patung yang paling kecil. Ini sudah dianalisa dengan logikanya Nabi Ibrahim. Apa dikatakan? Loh, jangan kau tanya aku. Tanyalah ke dia. Kalau dia bisa berbicara patung itu. Oh, ini kan sudah luar biasa logikanya Nabi Ibrahim. Sama dengan ini. Ya makal maut. Wahai malaikat maut. Masa ada sih, menurut kamu ini ya, masa ada sih seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Masa ada sih kekasih menyakiti? Yang namanya sakaratul maut itu kan sakit, teman-teman. Ya saya tahu sih teman-teman belum pernah merasakan ya. Saya pun juga demikian. Tapi informasinya kan seperti itu. Sakit, teman-teman. Maka kata Nabi Ibrahim, masa sih sesama kekasih itu menyakiti? Nah, bingung malaikat maut, kembali lagi kepada Allah. Kemudian jawaban Allah dengan logika juga bagus. Apa jawabannya Allah? Sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam, sampaikan, masa sih ada seorang kekasih memanggil kekasihnya? Lah, kok kekasih ini nggak mau ketemu sama kekasihnya? Apa yang terjadi? Ikbit ruhi as-sa'ah. Kalau gitu ya sudah, engkau ambil nyawaku wahai malaikatul maut agar aku bisa bertemu dengan kekasihku, zat Allah Subhanahu wa taala. Ini logika, teman-teman. Dan ini dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah pun berbicara pakai logika. Contoh misalnya di surat yang keberapa itu? Surat Shad. Itu ketika kemudian kaum kafir Quraisy itu bertanya, "Wahai Muhammad, kamu kok aneh ya? Punya Tuhan itu cuma satu, nggak kelihatan lagi." Lah, sedangkan saat itu Tuhan-Tuhannya kaum kafir Quraisy jahiliyah berapa, teman-teman? Oh, banyak ya, teman-teman ya, Lata, Uzza, Manah, Hubal dan lain sebagainya. Maka ada hadis kan, badal Islam bil ghurab wa sayaudu ilal ghurab fatubal ghuraba. Islam itu dimulai dari yang aneh, akan kembali yang aneh, dan beruntunglah orang yang aneh. Nah, hadisnya jadi aneh. Islam dimulai dari yang aneh. Kok bisa? Karena Tuhannya saat itu banyak. Rasulullah membawa satu Tuhan, Esa, dan tidak kelihatan. Tuhan sana kelihatan. Maka kan melawan mainstream. Wah, ini aneh ini Muhammad, bawa Tuhan nggak kelihatan lagi. Ditanya, wahai Muhammad, kita ini urusannya banyak. Kenapa kamu bawa Tuhan cuma satu? Gimana nanti mengurus urusan yang banyak? Ini syai'un ujab, aneh ini Tuhanmu ini cuma satu. Dijawab oleh Rasulullah, coba kamu perhatikan, bagaimana kalau seorang hamba memiliki dua tuan. Misalnya ini bawahan punya pimpinan dua, di mana pimpinannya ini berbeda pendapat. Kira-kira enakan mana? Hanya punya satu pemimpin atau punya pemimpin yang banyak, tapi antara pemimpin itu berbeda perintahnya ke bawahan. Kira-kira enakan yang mana, teman-teman? Pasti enak yang satu. Dan itu dijawab oleh Rasulullah dengan logika. Maka teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman, satu, ayo kita mainkan logika untuk menjawab terkait dengan nanti kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh secara logika. Kenapa? Ya nanti teman-teman silakan di waktu tanya jawab untuk kita sharing bareng. Karena saya teman-teman, sekarang saya dosen di kampus Katolik. Saya dosen di kampus Katolik ngajarkan agama Islam ke mahasiswa saya yang beragama selain Islam. Maka agak aneh ya teman-teman ya. Saya dosen agama Islam mengajarkan ke mahasiswa saya yang tidak beragama Islam tentang Islam. Nah, otomatis ada perbedaan dan pasti berujung pada diskusi. Tapi alhamdulillah diskusi kami tidak kemudian sampai temperamen, sampai emosi dan lain sebagainya. Tapi saya kebanyakan berbicara dengan logika karena saya bertemu dengan teman-teman yang tidak meyakini dalam tanda kutip Al-Quran dan hadis. Suatu saat saya didatengin 12 mahasiswa-mahasiswi dari kampus Kristen ternama di Surabaya. Didatengin saya, teman-teman, diajak ngobrol 2,5 jam. Pertanyaannya gini, ngajukan satu kertas gitu, sudah di print out gitu ya. Ada 28 pertanyaan. Diajukan gini, Pak Ustadz gitu, ini ada 28 pertanyaan. Tolong Pak Ustadz jawab, jangan pakai Al-Quran. Bahasanya dia gitu.
atau jangan pakai alasan agama, maksudnya dalil ya, tapi bahasa dia seperti itu. Dia langsung menjelaskan, karena kami tidak percaya agama tersebut, maksudnya agama Islam, dalil-dalilnya Al-Quran dan hadis. Lalu saya guyoni, lah iya mas, kalau masnya percaya ya masnya nggak beragama ini sekarang ya, kalau percaya berarti beragama Islam. Nah akhirnya saya jawab semuanya itu teman-teman, 28, 27 itu saya jawab dengan logika, dan mereka bisa menerima. Hanya satu yang memang sengaja saya tidak jawab dengan logika, nggak saya jawab dengan logika. Pertanyaan apakah itu? Pertanyaan tentang kenapa babi haram. Saya ingin mengajarkan tidak semuanya memang nanti bisa kita logikakan, nggak akan semuanya. Karena ada wilayah-wilayah kekuasaan Allah yang tidak bisa kita logikakan memang. Waktu saya ditanya, loh kenapa yang ini nggak bisa dilogikakan, nggak bisa pakai akal dijawabnya? Karena kalau saya jawab pakai akal teman-teman, nanti berujung nanti pasti babi itu halal. Contoh misalnya saya jawab, karena babi itu apa kira teman-teman? Kenapa babi itu diharamkan? Misalnya kalau teman-teman ditanya, kotor. Nanti dijawab kalau bersih. Kalau bisa dipastikan bersih dengan alat teknologi sekarang, berarti jadi halal. Karena ada gennya yang ini, karena ada cacing pitanya yang ini, karena ada yang ini. Oh, dengan teknologi sekarang bisa semuanya itu dihapus. Berujung nanti babi itu jadi halal. Maka saya cuma jawab satu, kenapa babi ini diharamkan? Saya bilang hanya karena Allah Tuhan saya yang mengharamkan. Titik, sudah itu saja. Itu sudah perintah, selesai. Karena ingin mengajarkan juga tidak semuanya bisa kita logikakan, tapi kita juga butuh logika untuk kemudian menghantam pendapat-pendapat mereka. Poin yang ketiga teman-teman, karena ada kaitan dengan surga, sekarang saya ngajak teman-teman berbicara tentang instrumen-instrumen memahami dalil teman-teman. Begini, Islam ini kan agama yang paling apa teman-teman? Satu kata deh saya minta dari teman-teman. Sempurna. Oke, yang lainnya teman-teman, itu berarti teman-teman ini orangnya baik-baik teman-teman. Cuma tadi saya cerita sama beliau, saya ini gumbulannya sama orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip negatif gumbulannya. Misal ya, saya ajukan kalimat tanya seperti ini, jawabannya apa? Jelimet. Islam itu agama yang jelimet, ruwet, mengekang, keakean aturan, titik-titik gak oleh, macam-macam teman-teman. Loh, pernah saya ditanya, loh, tapi realitanya benar nggak? Benar. Loh, di mahasiswa saya tanya, Mbak, di agamanya Mbak itu ada nggak larangan itu disarankan, dianjurkan jangan makan berdiri? Nggak ada. Dan yang pasti teman-teman, tidak ada satupun agama yang membuat aturan tentang pernikahan kecuali Islam. Teman-teman cek saja aturannya pernikahan yang paling detail itu hanya Islam terkait dengan pernikahan. Yang agama apapun itu nggak ada teman-teman. Sudah saya cross check. Yang namanya pernikahan seperti ini, hukumnya ini, kemudian ada talak, kemudian waris, macam-macam, nggak ada, hanya Islam. Maka kemudian saya sampaikan, Mas, Mbak, kalau orang itu detail, itu pasti memiliki nilai lebih. Saya ulangi lagi teman-teman ya, ini ya. Agak-agak mungkin buat teman-teman yang masih SMP, SMA, mungkin agak kesulitan. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita berbicara detail, maka di situ berbicara kesempurnaan dan berbicara kenikmatan. Kok bisa? Gini contohnya, analogi. Misalnya, Masnya misalnya sudah punya mobil? Oh belum ya. Ada orang ini ya, bismillah ya, amin gitu ya. Ada orang kemudian nawari Mas beli mobil. Mohon maaf, Mas siapa? Fathi. Ya, Mas Fathi, saya kasih mobil ya gitu. Oh ya Pak, alhamdulillah ya Pak, terima kasih. Tapi kan biasanya kan rotok-rotok sungkan-sungkan. Oh enggak Pak, terima kasih, padahal ngarep aslinya ya. Dalam hati yes alhamdulillah rezeki, tapi ya sungkan. Oh aduh Pak, ngerepotin Pak. Padahal dalam hati yes. Nah misal Mas sudah ditawari, sudah Mas saya belikan satu mobil. Sekarang saya nanya, Masnya mau mobil apa, tipe merek apa, tipe berapa, dan model seperti apa? Pertanyaan saya, Mas jawab apa? Atau diam hanya terserah Bapak saja? Atau Mas jawab? Terserah Bapak. Kenapa? Karena diberi. Masa diberi sudah ditawari kemudian, oh ya Pak, saya mau merek yang ini Pak ya, tipenya yang paling tinggi Pak. Kalau bisa nanti ditambah aksesoris ya, nanti ditambah lagi silindernya ini Pak ya. Kemudian kok bisa nanti ada ya macam-macam lah ya. Kira-kira itu kata yang ngasih itu apa teman-teman? Mau kakean jaluk syukur ini ya. Tapi beda teman-teman, kalau Masnya punya duit, Masnya mampu membeli.
Namanya orang kalau sudah punya duit berlebih, mampu membeli, yang difikirkan detail apa tidak detail? Detail. Satu yang difikirkan mereknya apa, karena punya uang. Yang kedua, tipe yang keberapa. Yang ketiga, matic atau manual. Kemudian aksesorisnya apa, dan lain sebagainya. Semakin orang itu detail, menunjukkan orang itu memiliki kesempurnaan dan kenikmatan dari kepemilikan duit untuk membeli mobil itu. Pun demikian teman-teman, Islam itu mengatur detail agar kita itu nikmat. Kalaupun kemudian kita mikirnya itu banyak larangan, banyak pengekangan, mohon maaf teman-teman, bukan pengekangan, bukan larangan. Itu kasih sayang Allah terhadap sesuatu yang bersifat larangan. Saya ditanya, Ustadz, sama teman dari Nasoro, kenapa Islam banyak aturan larangan? Saya jawab, karena kasih sayang Tuhan kami kepada kami, maka dikasih larangan. Analoginya apa? Saya jawab, Masnya pernah ke Malang, teman-teman pernah ke Malang, Batu-Batu. Ya, naik ke atas Mas, yang naik ke atas itu daerah apa? Iya. Hah? Cangar. Ya, nanti di sebelah kanan itu ada apa? Maksud langsung jurang. Ya, kita tandanya bunuh diri kalau mikirnya jurang duluan. Ada warung gitu loh. Lo kok tahu warung? Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Oh, ke sana sudah ya. Warung teman-temannya. Baru setelah warung ada jurang. Pertanyaan saya, yang pas nggak ada warung, jalan jurang, di tengah-tengah antara itu ada apa? Pembatas atau pagar pengaman. Pertanyaan saya, pagar pengaman itu identik dengan perintah atau larangan? Larangan. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa kok Pemkot Batu bikin pembatas di situ yang bentuknya larangan? Supaya aman atau supaya selamat. Berarti larangan itu bentuk kasih sayang Pemkot Batu kepada warganya supaya tidak jatuh. Sama halnya larangan Allah begitu banyaknya kepada kita, itu agar Allah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada kita supaya kita kemudian tidak tersakiti ataupun jatuh. Jadi teman-teman, aturannya Islam itu begitu detailnya. Maka saya tanya kepada teman-teman, ini doanya kan teman-teman sudah tahu ya. Maksud saya menyampaikan hal ini, instrumen-instrumen memahami dalil itu banyak. Jangan hanya berlaku pada teks, terjemahan teks teman-teman. Instrumennya banyak, ada nasih wal mansuh, dihapus. Dalam artian bukan dalil itu dihapus, pemaknaannya dihapus. Contoh, Nabi Nuh itu kayaknya teman-teman seneng sama gayanya Nabi Nuh. Surat yang ke-71 ayat yang ke-26. Nabi Nuh itu kalau ada umatnya Nabi Nuh yang kemudian tidak mengimani Nabi Nuh, doanya Nabi Nuh kan langsung dayyaro. Langsung ya Allah, la tadzar alal ardi minal kafirina dayyaro. Habisin ya Allah orang kafir itu. Maka itu gayanya itu kan cocok bagi kita. Ada sesuatu yang sosok yang tidak kita sukai, langsung kita pakai doanya Nabi Nuh, surat yang ke-71 ayat 26 tadi itu. Habisin ya Allah, habisin. Ini tidak beriman sama engkau ya Allah, tidak beriman kepada Rasulmu ya Allah, habisin. Tapi yang ini teman-teman, kalau dalam ulumul Quran dimansuh oleh doanya Nabi Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 36. Apa itu? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya barang siapa yang ikut dengan aku, itu termasuk golonganku. Tapi yang kemudian ingkar kepadaku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi ada wilayah itu, dan itu yang dipakai oleh Rasulullah. Untuk apa? Ketika kemudian di Taif, ya itu karena umatku tidak tahu, wahai malaikat. Mereka itu tidak tahu. Maksudnya penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih sayang teman-teman. Ini namanya nasih wal mansuh. Jadi kalau memahami dalil tidak bisa kemudian langsung teks saja. Karena sangat luas ilmunya Allah ini. Sama halnya dengan ini. Ayo sekarang saya tanya teman-teman. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya teman-teman mau masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya masuk. Bahasa Arabnya masuk surga apa? Wa adkhilnal jannah. Itu kan dipakai oleh Rasulullah. Tapi letaknya kan ketika tawaf. Dan itu diletakkan setelah membaca doa Al-Baqarah 201 ini kan? Nah pertanyaan saya, kenapa kok di sini tidak menggunakan wa adkhilnal jannah, tapi menggunakan wa qina adzabannar? Karena kalimat ini teman-teman secara makna filosofinya itu tegas. Kita itu nggak mau ke neraka. Contohnya gini, ini panas, identik neraka. Ini nikmat, identik ke
surga. Anggap saja ini surga, ini neraka, teman-teman. Saya nanya ke teman-teman. Ya, masnya yang belum ganteng ini, yang urin ya. Belum nikah kan? Oh, belum nikah mah belum ganteng ya. Ya, Mas, mau roti atau kopi? Ingat, ini neraka, ini surga. Jawab, mau kopi atau mau roti? Mau roti. Berarti mau apa tadi, surga. Pertanyaan saya, ada kata menolak kopi enggak? Enggak ada kan? Nah, ini dua-duanya milik saya. Ngapunten, saat ini sudah milik saya ya. Oh, alhamdulillah ya. Ini sudah hak saya, makanya terserah mau saya kasihkan apa tidak. Nah, Masnya nggak nolak kopi, akhirnya saya kasih kopi. Saya salah nggak? Enggak, karena nggak menolak kopi. Saya ulangi lagi ya, ini dua-duanya milik saya. Ya, saya menawarkan, Mas mau kopi atau roti? Saya mau roti. Lalu saya tangkap, tapi nggak nolak kopi. Ya sudah, tak suruh kasih ngincipi kopi. Mirip dengan Allah. Beda kalau Masnya jawab, Mas mau roti atau kopi? Masnya jawab, saya tidak mau kopi. Saya tidak mau kopi. Maka yang harus saya kasihkan roti. Nggak ada pilihan lain, cuma dua pilihannya. Di akhirat pilihannya berapa? Dua. Gak ono sing anget. Nek gak adem panas. Gak ono sing anget. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak neraka surga. Lah kalimat kita tegas teman-teman. Wa qina adzabannar ya Allah. Gak gelem kopi ya Allah. Berarti Allah tidak punya pilihan memasukkan kita ke surga. Maksud saya teman-teman, poin yang ketiga ini itu adalah kita itu dengan tegasnya mengucapkan surga ya Allah. Dengan tegas loh maksudnya. Bukan langsung ke surga. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Dengan tegasnya kita mengatakan ke surga. Namun pertanyaannya teman-teman, realitanya bagaimana untuk anak muda? Ternyata perilaku anak muda tidak mengarah ke surga. Padahal lisannya dengan tegas wa qina adzabannar. Saya tanya, teman-teman masih ingat nggak? Hafal doa ini usia berapa? Yang tadi Al-Baqarah 201. Saya cek anak saya umur 4 tahun sudah hafal. Enggak, belum 4 tahun sudah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Teman-teman, jangan-jangan barusan hafal. Loh iya, soalnya ada juga mohon maaf ini yang bapak-bapak datang 2 bulan yang lalu ke rumah saya. Bapak-bapak usia 40 sekian itu baru mau belajar alif ba ta. Saya baru mau mengenal alif ba ta. Usia 40 sekian tahun, dunianya didapat, akhiratnya hilang. Bayangkan teman-teman. Tapi kemudian beralih misi visinya untuk akhirat. Bapak-bapak ini saja baru beralih di usia 45. Anda saat ini masih punya misi visi akhirat, berarti Anda lebih oke ketimbang bapak-bapak tadi. Maka tolong dijaga keistiqomahan ini. Nah, kembali lagi, doa ini teman-teman, itu sudah kita hafalkan mulai usia kita 5 tahun. Tapi ternyata apa? Dengan tegasnya wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Tapi ternyata perilakunya anak muda kan kurang lebih seperti ini. Contoh, saya nanya kepada teman-teman, yang paling parah yang mana teman-teman? Ini yang langsung saya temukan ya. Dalam artian ini riset saya atau pengalaman saya yang langsung berinteraksi dengan mereka. Atau teman-teman mau nambah ya nggak apa-apa, jangan dululah ya, gini aja sudah puyeng ya, nggak usah ditambah-tambah lagi. Satu, hedonis itu keduniawian. Ya pokoknya dunia. Tadi saya cerita, saya sharing partner dari teman-teman hivsurvivor.id. Jadi kita mengumpulkan teman-teman HIV. Singkatnya teman-teman yang kena HIV ini itu pasti urusan dunia nomor gini. Urusan dunia, dapat duit ini, kemudian ke klub malam, kemudian narkoba, kemudian zina macam-macam. Pokoknya urusan dunia teman-teman HIV itu gini. Dan saya sudah sering mendapati silaturahim ke teman yang HIV sudah 17 tahun kena HIV. Itu menceritakan dunianya sudah didapat itu. Cuma gara-gara dunia di atasnya akhirat itu pasti hancur. Tapi kalau akhirat di atasnya dunia, pasti setiap naiknya akhirat, dunia itu pasti ngikut teman-teman. Ini bukan teori dari saya, tapi sudah pengalaman dari teman-teman. Ada pengusaha yang luar biasa di Jawa Timur ini. Kemudian baru ingin lebih mengenal Islam. Apa yang terjadi? Berucap seperti itu. Ketika dunia di atasnya akhirat, dunia lebih diprioritaskan, maka akhirat itu otomatis hancur. Tapi kalau akhirat di atasnya dunia diprioritaskan, ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya teman-teman, maka semakin naik level akhirat kita, dunia itu pasti akan naik. Nah, pertanyaan saya kembali saya ajukan. Nah, teman-teman saja yang tahu ya, khususnya adik-adik yang usia SMA, di jenjang SMA atau kuliah, kira-kira dari yang itu yang horor yang mana?
Yang saya sebutkan ya, nalar itu kayak nanti liberal, ya kan, sekuler, jauh dari agama, ya sudah seperti itulah. Hilangnya jati diri, galau, ngefans sama Andi Lau, antara dilema dan galau, ya itu ya. Bukan Jet Li ya, Andi Lau ya, bapak-bapak yang tahu. Kalau adik sudah nggak tahu Andi Lau mungkin ya. Akhlak diri tidak karimah, pokoknya nggak berakhlak lah. Kemudian agnostik, agnostik ini percaya Tuhan nggak percaya agama. Ya, kalau ateis nggak percaya Tuhan. Seksualitas, gak keturutan lagi ya, mulai yang pornografi dan lain sebagainya. Potensi kebaikan hilang, tidak tertarik dakwah dan lain sebagainya. Oke, yang ini saja teman-teman. Yang horor yang mana? Yang dan lain-lain belum saya tulis. GAY loh teman-teman. GAY. Ya, tadi siang ini saya ke rumahnya anak GAY. Tadi siang ini tadi. Dan lain-lain ini ada DAY yang pernah saya sudah coba urus dan lain sebagainya. Sudah nggak usah yang itu dulu, horor teman-teman ya. Horor teman-teman loh. Bener horor. Tono sama Tomo itu horor. Bener. Apalagi kayak saya yang ganteng gini mas ya. Ini masih laku di kalangan mereka saya ini. Apalagi teman-teman seperti ini. Tambah laku lagi nantinya. Lo bener. Saya itu waktu jomblo itu datangi kontrakannya anak GAY. Tapi yang posisinya statusnya jadi pot. Jadi kalau istilahnya GAY itu ada hot ada pot. Hot bukan hot sama spot, nanti kan hot spot ya. Hot sama pot. Hot itu laki-laki yang jadi laki-lakinya, pot itu laki-laki yang jadi perempuannya. Nah yang saya datengin yang potnya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Masih single saya waktu itu. Masuk kontrakannya 2 kamar, dia sendirian, saya masuk ke situ. Saya masih ingat dia itu pakai kerah yang berumbai. Kaosnya warnanya pink, putih nggak ganteng mas, kayak artis Korea gitulah. Apa yang terjadi? Masuk Pak Ustadz, masuk. Ayo sini Pak Ustadz, duduk di sini Pak Ustadz. Aku segilo mas. Loh bener. Saya masih ingat banget sampai sekarang teman-teman, duduknya itu pas di lemari, di sini TV, di sini DVD-nya. Dia ngambilkan minuman, saya iseng buka DVD-nya. La haula wala quwata illa billah, istighfar banyak saya. Kemudian singkat cerita, wah gitulah. Akhirnya terbenam di benak saya, di bawah alam bawah sadar saya tidak suka warna pink. Mulai saat itu membekas teman-teman, gak sewenang warna pink. Sampai itu kebawa waktu saya mau nikah. Istri saya menyiapkan seragam saya, ada rumbai-rumbai warna pink. Saya bilang copot, nek gak copot gak nikah. Loh iya teman-teman. Bener, saya itu anti dengan warna pink. Jijik saya itu dengan warna pink. Tapi sekarang saya sudah senang dengan warna pink. Iya, soalnya kenapa? Soalnya masalahnya istri saya suka pink, anak gadis saya juga suka warna pink. Jadi teman-teman kalau ke rumah saya di Ketintang Baru itu, masuk pagar itu sudah ada pohon warna pink. Masuk ruang tamu kaligrafi warna pink. Ruang tamu apalagi mainannya anak saya. Masuk dapur wajan warna pink. Jadi setiap masuk itu pink setiap hari, akhirnya saya suka pink. Nah, cuma saya beritahu sama teman-teman, hati-hati. Makanya kembali lagi ya teman-teman ya. Ayo mas, mana mas yang baju putih depan saya? Yang paling horor yang mana mas? Permasalahan anak remaja. 10 menit ke depan kita kemudian sharing. Yang paling seksualitas. Ini menjawabnya mendasar apa? Pengetahuan atau pengalaman lagi ini? Loh ya perlu ini ya, agar kevalitan data itu bisa kita ketahui. Kalau pengetahuan kan level validnya turun ya, tapi kalau pengalaman, ini berarti levelnya ini valid banget itu ya. Seksualitas mas ya. Pertanyaan saya kembali ke masnya. Mas, laki-laki tuilen ya? Tuilen, tahu tuilen? Tulen. Ya, soalnya kalau kami di Gontor itu, di pondok itu ada, kami nyebutnya astoe. Astoe itu arek Surabaya tuilen. Itu astoe. Ya, mas laki-laki tuilen? Oh ya. Laki-laki itu saya nanya mas, laki-laki itu orangnya itu mudah berimajinasi atau tidak mudah berimajinasi mas? Mudah ya, imajiner ya teman-teman ya. Ngelihat satu gambar langsung kemudian melanglang buana pikirannya. Ya, arek wedok iku wayu. Langsung kaya carane aku itu nomor telepone, omahe nang ndi, kaya aku iso ketemuan. Macam-macam semua diimajinasikan. Sampai yang wilayah yang negatif pun. Benar?
Oh ya, maksudnya yang jawab yang sebelah sini toh. Ya, benar teman-teman. Diakui saja lah ya. Saya itu mulai single itu pernah diundang ke Doli. Waktu single teman-teman. Waktu Doli masih jaya-jayanya. Kok ya sampai detik ini saya juga jalan-jalannya kok malah sering ke Doli. Karena komunitas saya base campnya di Doli, di jalan ibu kota provinsinya, Jarak. Nah, nanti di situ ada tulisannya Ruang Harapan, itu base camp dari komunitas kami. Nah, teman-teman, seksualitas itu luar biasa. Saya ini mulai tahun 2007 sudah meriset wilayah ini, Mas. Jadi mohon maaf saya ini ngelontok, teman-teman. Kalau boleh saya menyampaikan seperti itu, masalah seksualitas ini paling parah. Jadi kalau saya ditanya permasalahan terbesar anak muda saat ini apa, saya jawab syahwat. Saya jawab syahwat. Nanti berujung memang di sini. Saya ke Tretes sudah pernah teman-teman. Survei ke Trawas sudah pernah. Ayo jujur teman-teman ya. Kalau sore hari mampir sana berhenti saja, minimal itu ngopi atau berhenti cari mau tempat untuk ngangkat telepon. Pasti diparani apa? Ya, karena sungguh paham berarti ya. Sore hari ya menjelang maghrib Anda cuma berhenti mau ngangkat telepon saja, itu pasti disamperin dan pasti ditanyain kebutuhannya apa ya, yang seperti apa, pasti teman-teman. Bahkan saya sudah survei ke sana teman-teman, mohon maaf nominalnya berapa dan sebagainya, sampai kemudian terprint out kan, hanya untuk meriset tentang perilaku yang seperti ini anak remaja. Sampai di Twitter, mohon maaf teman-teman, yang paling horor ini khususnya bapak-bapak, versinya bapak-bapak, platform atau aplikasi yang paling horor untuk masalah seksualitas atau pornografi kira-kira apa? YouTube versinya bapak-bapak, karena pikirannya visual, ada gambarnya. Yang paling membahayakan itu bukan YouTube, Twitter. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Hanya teks, Pak. Ya Mas ya, cuma teks, tapi sekali diklik, ada manusia yang dijual. Bahaya Pak Twitter itu. Khususnya bapak-bapak di sini. Jangan hanya karena teks, cuma teks, gak iso berimajinasi. CANTIK, mosok sih diimajinasikan. Kalau sudah cantik diimajinasikan pakai teks, itu tambah kebangetan. Laki-laki yang bisa berimajinasi meskipun hanya dengan teks, itu tambah parah. Seharusnya bisa berimajinasi kalau ada visualnya ya, gambar dan lain sebagainya. Tapi itu yang terjadi Pak. Twitter itu yang paling membahayakan. Ini saya bicara sama bapak-bapak ya Dik ya. Tapi tolong disupport saya. Iya apa enggak sih Dik? Twitter itu bahaya. Oh, ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Apa? Oh, enggak kenal Twitter ya. Burung-burung. Nah, saya tutup di sini teman-teman. Syahwat. Kenapa? Gini teman-teman. Saya nanya sama teman-teman. Bahasa Arab. Saya sekarang berbicara secara diksi bahasa Arab. Ada syahwat, ada nafsu. Dua-duanya ini sinonim, ya kan? Sinonim itu mirip, ya teman-teman ya, mirip. Kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya itu ada homonim. Mengucapnya itu sama tapi maknanya berbeda. Misalnya Bang Dedi, berarti yang dimaksud apa? Orang. Kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi ke bank. Nyebutnya sama, Bang, tapi yang dimaksud berbeda. Itu homonim teman-teman. Ada juga dalam bahasa Indonesia itu polisemi. Polisemi itu satu kata maknanya banyak cabang-cabang. Contohnya bisa, bisa maknanya bisa itu racun, bisa mampu. PADAT, padat, bisa padat itu zat, bisa padat itu dilalulin tas. Kemalang, padat, merambat. Dan bahasa Arab pun juga seperti itu teman-teman. Ketika kemudian ada sinonimnya antara nafsu sama syahwat, ini mirip bener sama tapi beda makna teman-teman. Contoh, sekarang saya tanya kepada teman-teman, supaya kita bisa memahami di sini itu bagaimana bisa menjaga sisi syahwat agar kemudian tidak menghilangkan wakina adzabannar tadi itu. Saya nanya, teman-teman yang horor itu, yang agak-agak gak enak diucapkan itu syahwat apa nafsu? Nah, kan? Nafsu. Dalam bahasa Indonesia loh ya. Ini kita ngomong dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini paling gak enak pakai nafsu. Tapi kalau sekarang pakai syahwat. Karena kita keseringan pakai nafsu soalnya. Kamu jangan nafsu. Tapi sekali-kali lah coba pakai syahwat. Awakmu syahwatan yo. Ayo, ambil hariku syahwatan awakmu yo. Kan jarang kita dengar.
Coba sekarang kita biasakan mendengar hal itu. Kira-kira mana yang paling nggak enak? Syahwat. Saya ini pernah diajak diskusi sama guru-guru, mohon maaf, Al-Quran. Karena saya mengganti istilah Al-Quran di kelas saya dengan Alkitab. Jadi misal ya pas pelajaran Al-Quran gitu, saya bilang sama murid-murid saya di kelas, mulai sekarang diksi kata Al-Quran kita ganti Alkitab. Mulai sekarang di kelas saya lah, karena saya memiliki kekuasaan di kelas, saya wali kelas. Waktu itu SMA teman-teman, kelas 12. Saya bilang setiap ada kata Al-Quran ganti Alkitab. Kira-kira nyaman apa enggak teman-teman? Enggak nyaman. Ya, pertanyaan saya, padahal kata Alkitab itu miliknya siapa? Miliknya siapa? Ya miliknya kita toh, kalau orang Muslim. Tapi teman-teman kalau ke toko buku, ada kemudian Al-Quran, ada kemudian Alkitab. Itu kemudian kalau kita lihat raknya bukan Al-Quran, dimiliki saudara-saudara kita berbeda keyakinan. Padahal itu istilahnya kita, dan kita tahu nama Al-Quran itu banyak versinya, ada Al-Furqan dan lain sebagainya. Salah satunya Alkitab. Akhirnya saya praktekkan teman-teman. Nah, murid saya akhirnya gitu. Pelajaran apa ini? Pelajaran Alkitab. Nah, yang nggak biasa mendengar nggak enak. Salah satunya guru-guru Al-Quran. Akhirnya kemudian saya diajak diskusi. Kenapa menggunakan ini? Saya hanya ingin mengenalkan istilah itu miliknya kita, bukan miliknya saudara-saudara kita yang lain. Milik kita. Kenapa kemudian kita mengikhlaskan milik kita yang termaktub dalam Al-Quran diambil sama mereka? Bukan mereka mengambil, kita mungkin yang mengiyakan karena kita nggak mau pakai itu. Jadi kalau ada apa ini, pelajaran apa? Pelajaran Alkitab. Jangan kamu lupa ya, ini nanti ini ulangan Alkitab dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman, redaksi itu kemudian kita biasakan agar kita bisa memaknai. Seperti halnya tadi syahwat. Apa bedanya nafsu dengan syahwat? Nafsu itu adalah pada titik tertentu kita akan puas. Makanya urusan makan sama minum dikaitkan apa? Nafsu, nggak pernah syahwat. Syahwat ya awakmu ya. Ambil kopi syahwat tenawamu, astagfirullah. Nek syahwat itu merek wedok, merek kopi. Kan nggak mungkin kita syahwat pakai kopi. Kenapa? Surat Ali Imran ayat ke-14 sudah mengatakan zuyyina linasi hubus syahwati minan nisa. Syahwat itu kaitannya sama interaksi sosial manusia. Sama makanan minuman itu nafsu. Makanya ketika nafsu itu ada batasannya teman-teman. Titik tertentu puas, nggak mau lagi teman-teman. Teman-teman ketika resepsi diundang ya walimatul urus, kemudian sudah kenyang teman-teman, pol-polan kenyang gitu. Kemudian ditawari sama tuan rumah, ayo dimakan lagi mas, dimakan lagi. Pertanyaan saya, teman-teman makan atau teman-teman bungkus? Bungkus ya. Nggak dimakan, kenapa? Sudah penuh. Berarti titik tertentu nafsu itu puas. Tapi kalau untuk lawan jenis teman-teman, itu namanya syahwat, dan syahwat tidak pernah ada kata puas. Teman-teman lihat seorang akhwat, ayu, gimana caranya aku bisa dapat nomor teleponnya? Dapat teman-teman, puas? Enggak. Gimana caranya aku bisa chat sama dia? Dapat teman-teman, puas? Enggak. Gimana caranya aku bisa telepon dengar suaranya dia? Dapat teman-teman, puas? Enggak. Gimana caranya aku bisa video calling? Dapat. Puas? Enggak. Gimana caranya aku bisa meet up ketemuan? Dapat. Puas? Enggak. Gimana caranya aku bisa nyentuh kulitnya? Puas? Enggak. Gimana cara aku bisa merangkul? Puas? Enggak. Gak usah tak lanjut no. Loh, soalnya kan ini sudah berimajinasi nih Pak. Ya, sudah berimajinasi, sudah nggak usah saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman, syahwat ini nggak bisa pada posisi itu kemudian terpuaskan. Maka yang bisa dijaga pada sisi syahwat. Sini saya tutup teman-teman, tolong, please teman-teman, khususnya anak-anak muda. Syahwat itu bisa ditutup, bisa ditahan, bisa kemudian dibentengi dengan satu saja teman-teman. Teman-teman punya amalan sajalah. Mau istighfar, mau sholawat dan lain sebagainya. Khususnya nanti kalau teman-teman kemudian mendapati hal-hal sifat seksualitas, maka mirip kata Nabi Yusuf. Kalau teman-teman lagi pingin hasrat seksualitasnya, hasrat syahwatnya, ucapkan kalimat yang simple, yang pendek saja, ma'adzallah. Udah itu aja di surat Yusuf itu. Ketika diganggu sama Zulaikha atau Imratul Aziz itu, kenapa kok nggak menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada yang bertanya gitu. Ya namanya saya tahu anak muda ini nanya pasti rada-rada ngetes tok, gak serius nanya. Saya jawab kedawan. Loh, syahwate sudah kadung muncak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah nanti kelakon.
Langsung singkat, ma'adzallah, langsung nyambung ke Allah. Ada Allahnya lagi. Kalimatnya kan seperti itu. Maka teman-teman tolong, ada yang wilayah-wilayah. Yang kedua adalah ada amalan. Kenapa amalan? Nanti teman-teman akan dijaga oleh Allah dengan sendirinya. Saya tutup dengan kisah nyata ini, khususnya ini bapak-bapak. Kalau dari tadi kok adik-adik saja ya. Ini teman saya ini sudah nikah teman-teman, sudah punya anak. Ngajak saya ngobrol 3 jam, diganggu oleh mantannya Pak. Jadi teman saya ini punya mantan. Nah makanya ojo gawe mantan. Ya, tahu ya, ojo pacaran. Kata Dilan, pacaran itu untuk putus. Ya, bisa karena menikah, bisa karena berpisah. Nek menikah berarti jadi suami istri. Berpisah punya mantan. Hati-hati dengan mantan. Maka saya fatwakan, kalau Anda punya mantan, kalau nanti 20 tahun lagi diajak reunian, jangan didatangi. Haram hukumnya mendatangi reuni kalau punya mantan. Soalnya apa? Nanti kalau ketemu mantan, pasangan kita lebih atau kurang Pak dibandingkan mantan? Kurang, kalah pasangan kita dengan mantan kita. Loh ya, karena mantan itu pasti ya pacaran itu kan pasti sing api-api tok ditunjukkan. Ya Dik ya, saya sih nggak pernah pacaran Dik, makanya nanya ini. Ya tolonglah saya diajari ya, bener nggak pacaran itu api-apinya tok? Iya, pasti kan api-api itu. Nggak mungkin pacaran itu ngomong yang jelek-jelek. Yang kamu tahu nggak? Aku kalau tidur itu ngiler loh yang, kan nggak mungkin. Tapi kalau suami istri pasti ketahuan. Kalau suami istri ketahuan aib, kalau pacaran nggak ketahuan aib, berarti kalau mantan ketemu pasangan api andi. Ya mantan, karena mantan nggak ketahuan aibnya. Maka di Pengadilan Agama Surabaya, salah satu terjadinya perpisahan suami istri itu tersebab mantan nomor 4 terbesar. Mantan, maka jauhi reuni bagi yang punya mantan ya. Nah apa yang terjadi? Akhirnya teman saya ini sudah mau melakukan zina, sudah semobil sama mantannya, dan teman saya ini sudah tahu teman-teman, ini haram ini hukumnya, dosa besar, tahu dia, dan dia tidak bisa menolak. Kenapa? Mantannya ini memberikan yang terbaik untuk dia, parfumnya dipakai parfum yang terbaik di mobil itu, kemudian macam-macam teman-teman. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menolak secara syahwatnya. Ternyata Allah punya cara lain untuk bisa menjaga syahwatnya ini tidak melakukan kepada perzinahan. Apa? Tiba-tiba dia ditelepon sama atasannya yang belum pernah menelpon dia seumur-umur. Ditelepon, set, kesini yo. Sekarang posisinya itu di parkiran kantornya, dia itu didatengin sama mantannya dia di kantornya dia. Sudah diajak mau keluar, mau booking room. Bayangkan, itu kalau sudah berangkat dari situ, itu sudah mau berangkat teman-teman, ditelepon sama atasannya. Kamu di mana posisi? Di parkiran. Kesini ke kantor saya. Akhirnya dia punya alasan ke kantor, keluar dari mobil mantannya tadi. Coba kalau yang nelpon itu istrinya, diangkat apa enggak? Kok ngerti ay? Ngerti ay gitu teori ini, ya Allah. Anak-anak masih kecil tahu teori ya ternyata ya. Tapi nek ngerti teori aja dilakoni ya Dek ya. Nah akhirnya apa? Dia kemudian punya alasan untuk keluar dari mobil karena atasan. Coba kalau dia mengangkat istrinya, diomongkan ke mantannya, siapa yang nelpon? Istriku. Tambah diapakan sama mantannya? Tambah lagi digoda. Tapi kalau atasan, nggak berani, ada satu dan lain. Akhirnya keluar, selamatlah, tidak jadi berangkat to the room. Ini mirip kisah Nabi Yusuf, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya waktu itu kan pingin juga Nabi Yusuf itu, cuma gara-gara melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka teman-teman, ayolah, khususnya teman-teman yang masih muda, yang syahwatnya begitu luar biasa menggebunya, khususnya agar tidak terkena permasalahan problematika anak muda, punyalah satu amalan. Dan berharap dengan amalan itu, mau itu istighfar dan lain sebagainya, dengan itu Allah menjaga kita. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan kami persilahkan. Langsung paham semuanya. Alhamdulillah, sewenang saya sama teman-teman dari PC Al Irsyad ini ya. Baru pertama kali pinter-pinter langsung paham semuanya. Monggo. Ustaz, di sini kalau mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan ya. Jadi setelah bahas yang tadi itu lebih baik nikah dulu atau kerja dulu? Lebih baik nikah dulu atau kerja dulu? Lebih baik punya calon dulu.
Loh iya, kalau pingin nikah kan pingin kerja, nanti kalau nggak ada calon kan sama aja. Ya terus monggo silakan. Ada lagi? Enggak, pertanyaan sudah selesai di situ. Oh iya. Nikah dulu atau kerja dulu. Teman-teman, ini untung nggak ada teman-teman cewek di sini ya, nggak ada teman-teman akhwat ini. Saya nanya, bener nggak pikirannya anak laki-laki kalau mau mencari calon? Satu, perempuan. Saya nanya teman-teman, kriteria tertinggi dari calon pasangan itu apa? Saya nanya ke masnya, apa mas? Cantik. Agamanya atau akhlaknya? Paling tinggi. Yang diprioritaskan oleh mas kalau mencari istri itu apa? Cantik. Masnya? Agamanya. Salah mas. Lawan jenisnya. Pastikan dulu dia jenis kelamin yang berbeda. Ya meskipun agamanya oke, akhlaknya oke, tapi jenis kelaminnya sama, nah itu tadi Tono sama Tomo nanti. Iya, makanya itu. Makanya kalau saya tanya, kriteria tertinggi itu adalah lawan jenis. Agama, akhlak itu nomor 2. Nah gini teman-teman. Jadi kriterianya laki-laki biasanya mencari pasangan, satu adalah perempuan, soleha, pinter, anak tunggal, bapaknya presiden direktur, kalau bisa lagi koma. Biasanya kan gitu ya. Kenapa? Nyari sebuah materi. Salah tidak salah teman-teman. Oke. Nah sekarang ketika laki-laki itu lebih berbicara pada kewajiban itu memberikan nafkah, maka dia harus punya kemampuan. Maka pertanyaannya, nikah dulu atau kerja dulu? Begini teman-teman, definisi untuk parameter siap nikah itu adalah punya ba'ah. Ba'ah itu kemampuan satu biologis, satu nafakoh. Jadi ba'ah itu maknanya bisa 2, satu biologis, 2 nafakoh. Dan saya yakin teman-teman ini 50% sudah siap nikah. Kenapa? Karena kemampuan biologisnya sudah punya. Jujur loh, ya kan? Pasti sudah punya, yang akil balik pasti sudah punya kemampuan biologis ini. Tinggal kemampuan nafakoh di sini. Nah, maka ketika nafkah di sini itu tidak harus dengan bekerja teman-teman, tapi punya. Nah, tapi maaf, jangan difikirkan gini, aku kalau nggak nikah Ustaz, maksiat aku Ustaz. Ini belum punya kerjaan loh maksudnya ya. Aku sudah biologisnya oke Ustaz, gak bisa tahan kecuali nikah. Wis puasa Ustaz. Ini ada anak muda ini, logikanya main. Ustaz, aku gak kuat Ustaz, meskipun aku puasa, saya gak kuat. Loh kok bisa? Coba Ustaz pikirkan dengan logikanya Ustaz. Ngomongnya mantep Mas. Coba Ustaz pikirkan dengan logikanya Ustaz. Puasa itu Ustaz, itu hanya dari subuh sampai maghrib. Lah aku ini maksiat biasanya bengi Ustaz. Lo kan bingung saya menjawabnya teman-teman ya. Jadi ini solusinya itu hanya nikah Ustaz. Hanya nikah. Loh saya bilang Mas, kalau solusinya hanya nikah Mas, saya khawatir Mas nanti menzolimi istri. Hanya untuk kepuasan Masnya, untuk kebaikan tidak terjatuh pada kemaksiatan. Tapi Anda bisa bermaksiat kepada istri, tidak memberikan kewajiban. Maka kalau saya ditanya mau nikah dulu atau mencari pekerjaan dulu, saya jawab mana yang menjadi sebuah kebutuhan bagi Anda dan juga bagi pasangan, itu yang harus didahulukan. Kebutuhan keduanya, bukan kebutuhan Anda. Kalau Anda bisa beralasan, aku kudu nikah Mi, aku kudu nikah, nek gak ngene aku maksiat. Kok Umi hati-hati loh yo ngelarang aku nikah, nek aku misalnya maksiat dosane nang Umi loh yo. Loh itu tambah parah lagi nantinya. Banyak yang seperti itu teman-teman. Saya khawatir, kenapa kalau sudah seperti itu alasannya dipaksakan menikah, dia nanti melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Terhadap apa? Terhadap istrinya. Karena dia tidak siap untuk memberikan tanggung jawabnya, nafkah dan lain sebagainya. Maka jangan jadikan alasan menjauhi maksiat itu dengan menikah, nanti dikhawatirkan kemaksiatan itu lebih besar. Maka saya jawab adalah kebutuhan Anda itu terpenuhi, tapi juga kebutuhan pasangan nanti terpenuhi. Mana yang kemudian didahulukan? Tentunya yang namanya fatwa itu atau jawaban dalam agama itu tergantung dari satu kondisi, 2 waktu, 3 kemudian ya status orang itu. Tidak serta-merta apa yang saya ucapkan ini Anda bisa mempraktekkan, meskipun sudah saya praktekkan. Kenapa? Karena wilayah solusi agama itu istilahnya dalam kaidah fikih ta'zimul li sya'ni, mengagungkan kondisi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, saya kembalikan kepada Anda. Mas, siap nikah kapan? Berapa tahun lagi? Siap nikah berapa tahun lagi? Tahun, duduk jam. Ya kalau Anda misalnya 2 bulan lagi, saya punya akhwat banyak ini. Loh iya. Bingung saya mencari, yang paling sulit itu ikhwan teman-teman. Ya, sulit ini ada kurang lebih 40 sekian akhwat yang mencari suami.
Ya. Yang mau nikah dengan seorang laki-laki yang belum pernah menikah sama sekali. Bukan yang sudah pernah. Ya. Lu bener ini, pesannya seperti itu. Ya, Masnya nikah kapan? Ready stock. Maksud saya, boyo saya dibantu gitu loh ya, saya dibantu, bukan saya minta bantuan, saya tolong dibantu, saya yang minta dibantu ya. Kalau misalnya mau ya saya ada gitu ya. Allahu a'lam, itu jawaban saya. Monggo, mungkin ada lagi teman-teman. 5 menit ke depan. Ada lagi yang ditanyakan? Oh nggih, Alan. Tadi kan yang disebutkan ada 27 pertanyaan yang dijawab dengan logika ya? Ya. Sama mahasiswa. Coba sebutkan 3 pertanyaan yang benar-benar kita perlu untuk menjawab. Yang pada umumnya mereka bertanya. Kita harus bisa jawab dengan logika itu. Ya, satu itu tadi ya sudah saya sampaikan. Satu terkait dengan larangan. Ya, Islam itu detail banget, jelimet banget dibandingkan agama yang lain. Yang kedua itu terkait dengan ketidakadilan Allah. Allah itu jahat. Sedikit tadi saya sampaikan bahwasanya Allah itu menciptakan semuanya hambanya ini, manusia ini adalah hambanya Allah. Tapi begitu jahatnya Allah kok hanya bagi orang yang muslim saja. Yang tidak muslim kemudian ke neraka. Nah, mereka mengatakan berarti Tuhan itu jahat, menciptakan sesuatu tapi menyakiti sesuatu itu. Logika mereka jalan. Mereka mengatakan gini, kalau ada orang bikin HP, sudah jadi HP, HP-nya dibanting. Berarti kan aneh pembuat HP tersebut, ya kan? Sudah jadi barangnya dirusak barangnya. Seperti itu juga dia menilai Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Berarti aneh menciptakan hamba tapi kemudian ujung-ujungnya disiksa di neraka. Lalu kemudian saya jawab dengan logika juga, Mas, Allah itu sudut pandangnya bukan jahat, sudut pandangnya Allah itu adil. Kenapa? Dua analogi yang sampai saya sampaikan di sini. Analogi yang pertama itu gini. Waktu itu kan saya guru di salah satu SMA Islam di Surabaya. Saya bilang, Mas itu kalau misalnya butuh nilai itu ke dosennya atau ke saya? Ya ke dosen saya, Pak Ustadz. Lalu kenapa Anda ke dosen kemudian dikasih nilai sama dosen? Ya karena dia dosen saya. Lah, kalau Anda minta ke saya, nggak akan saya kasih, Mas. Meskipun seperti apapun Anda. Kenapa? Karena Anda tidak mengakui saya sebagai dosen Anda. Jadi pertama itu paling penting pengakuan. Ya kalaupun kita kemudian disalahkan, kita balik saja. Loh, ini versi kita, agama kita, bahwasanya saudara-saudara itu nanti di neraka, versi kita. Tapi kalau versinya teman-teman sendiri, ya maksudnya berbeda keyakinan dengan kita, itu masuk surga, ya itu urusan Anda, itu pendapat Anda. Cuma di pendapat agama kami seperti ini. Kenapa? Karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah tidak ada pengakuan, ya Allah nggak berhak ngasih nilai. Jadi harus diakui. Yang kedua, analoginya, Masnya pinter ya? Ngaku ya Mas? Iya ngono lho, Ustaz. Ya, kok enggak? Ya, pinter Mas ya? Pinter. Orang pinter ini eman kalau tidak kemudian diberikan apresiasi. Contoh, Masnya pinter, kuliah Mas di salah satu kampus, ikut mata kuliah semuanya diikuti, ngerjakan tugas semuanya, pas wisuda gak dapat ijazah. Tapi pinter, IPK-nya 4, tapi gak dapat ijazah karena namanya belum terdaftar di TU administrasi, karena nggak pakai register. Ya mahasiswa colongan, asam lebu gitu ya. Tapi pinter, ujian wapi, tapi pas cek loh kok nggak terdaftar, nggak register terlebih dahulu. Maka kira-kira diakui enggak? Enggak, meskipun baik, meskipun pinter, tapi gara-gara tidak mendaftar, tidak diakui. Meskipun sebaik apapun manusia itu, sosialnya berderma, kemudian memberikan luar biasa, tapi dia tidak terregister sebagai seorang muslim, sama Allah sebaik orang itu tidak akan diakui ketika dia belum mendaftar sebagai seorang muslim dengan sebuah kunci untuk surga, yaitu kalimat syahadat. Jadi teman-teman, berbicara apapun terhadap yang mereka tanyakan, sebenarnya kita masih bisa menjawabnya. Saya tutup di sini. Saya ditanya ini, mohon maaf ya, mereka itu pinter menganalisa kita,
pinter menganalisa kita. Saya tutup di pertanyaan ini. Pernah dengar hadis ini enggak? Sebagian besar ahli surga adalah orang bodoh. Pernah mendengar enggak hadisnya, teman-teman? Saya tutup di sini ya 3 menit. Mereka nanya gini, Islam itu agama yang aneh. Kenapa? Kok sampai ada statement, bahasa mereka statement ya, opini atau apa waktu itu, ingin saya statement lah, pernyataan. Sebagian besar ahli surga adalah orang bodoh. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Teman-teman, mereka menganalisa sampai agama kita itu dianalisa sama mereka. Nah, kenapa kita tidak menganalisa agama mereka? Mencari titik-titik kelemahannya. Mereka mencari titik kelemahan kita, tapi pasti nggak akan ketemu karena Islam itu nggak pernah ada kelemahannya. Ditanya ini, kok statementnya aneh? Paling banyak ahli surga itu orang bodoh, kan aneh ya teman-teman ya? Aneh. Saya bilang jangan pakai logika Anda. Coba pakai logikanya Tuhan kami yang membikin ini sebagai wahyunya. Maka Anda harus nanya ke saya karena saya tahu tentang hal ini. Karena ini dari agama kami, bukan agama Anda. Dan ini dari Tuhan kami, wahyu kan hadis itu ya. Saya sampaikan, gini loh maknanya Mas. Jangan terjemahan toh. Kalau terjemahan memang negatif. Tapi kalau maknanya seperti ini. Contoh, saya kasih gambar di sini tentang perang Badar. Teman-teman, perang Badar itu kalau pakai logika menangan siapa? Orang kafir Quraisy. Quraisy saja kudanya 300. Kaum muslimin orangnya 300. Saya nanya, kalau film-film kolosal Cina, kalau terjadi peperangan kerajaan, ya, kekaisaran itu, kalau ada satu pasukan membawa naik kuda, yang dihadapi berapa pasukan musuh? Banyak. 3, anggap saja 3. Berarti kaum muslimin 300 dengan 300 kuda, berarti sudah habis kan? Ya, belum lagi ditambah 1000 orangnya kaum Quraisy. Intinya kalau pakai logika habis kaum muslimin. Maka dan inilah yang terjadi dari sebuah surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa itu? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Ketika ada perintah kamu itu berangkat untuk perang Badar, sebagian kaum muslimin, maaf bukan muslimin, kaum mukmin ini teman-teman, bukan muslim, mukmin lagi, levelnya di atas muslim. Yang punya iman itu berangkatnya itu lakarihun. Kari itu makruh itu rada-rada benci. Kenapa? Gamanya gini. Kan para sahabat itu pinter, logikanya jalan. Ya Rasulullah, kalah ya Rasulullah. Jangan dulu lah perang Badar ya Rasulullah. Kenapa? Pinter menganalisa dengan kecerdasannya para sahabat. Kalah ya Rasulullah, gini. Tapi karena ini wahyu, Rasulullah kemudian tetap berangkat. Lah, sahabat yang tadi pinter tadi meletakkan kepinterannya. Kecerdasan tadi itu diletakkan, nggak dipakai, logikanya nggak dipakai untuk mengikuti Rasulullah, untuk lebih loyal kepada Rasulullah. Maka ketika berangkat itu lakarihun, rada-rada mangkel. Mati yo piye meneh tapi Rasul budal ya melok Rasul. Ya tapi yo kalah itu, mati siapa pula berharap syahid. Berangkat itu lakarihun, batin, dongkol, grundel. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ahlul Badar diapresiasi oleh Allah, surga. Berarti ketika mereka berangkat itu masih ada ibaratnya kalau bahasa kasar sekarang itu belum ikhlas sepenuhnya. Dan inilah yang kemudian dikatakan al-bulhu, orang bodoh itu sebagian besar masuk surga. Kenapa? Dia pinter, tapi kepintarannya diletakkan demi mengikuti perintah Rasulullah. Namanya orang pinternya diletakkan namanya orang bodoh, tapi mengikuti Rasulullah. Syahid masuk surga. Jadi teman-teman, mereka itu kalau mencari titik lemah dari Islam nggak akan ketemu kok. Tinggal kita yang pinter-pinter kemudian membalikkan. Contoh teman-teman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sama teman-teman liberal ini salah difahami. Akhirnya kan yang pluralisme, kebebasan, macam-macam. Enggak teman-teman, lanjutkan ayatnya. Tahu kok teman-teman ayatnya? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas. Islam itu sudah jelas. Maksudnya gini teman-teman, kalau sudah jelas nggak perlu dipaksa teman-teman. Berapa banyak saudara kita yang masuk Islam tanpa dipaksa? Kenapa? Karena sudah jelas. Sekarang saya tanya Mas, 2 tambah 2? 4. Pernah nggak maksa? Namanya 4 itu anak TK, anak SD, profesor, doktor, pasti jawabnya 4. Kenapa? Karena sudah jelas. Yang jelas itu nggak perlu dipaksa.
Saya ulangi lagi, yang jelas itu nggak perlu dipaksa. Kenapa? Dalil bukti nyata dari Allah itu sangat jelas teman-teman. Maka hanya agama Islam yang begitu jelasnya terkait dengan kebenaran dan kebaikan. Maka banyak orang masuk Islam tanpa kita paksa. Mereka membuka saja, melihat hanya kalimat mukhalafatul lil hawadis, masuk Islam. Oh, melihat kisah ini, masuk Islam. Hanya membaca satu ayat, masuk Islam. Kenapa? Karena sudah tampak dengan jelas kebenaran. Jadi tidak perlu dipaksa. Itu yang saya maksudkan. Allahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan ya. Nggih, sampun nggih. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya bisa sharing, bisa kumpul sama teman-teman di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga suatu saat kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah majelis yang lebih dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas salah khilafnya teman-teman ya, dan juga guyonannya. Mohon maaf Mas ya, tapi insya Allah nanti diberikan mobil ya Mas ya. Insya Allah nantinya ya. Dan juga teman-teman yang tadi itu belum ganteng, insya Allah nanti digantengkan oleh Allah mendapatkan pasangan ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bitaufiqillah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.